anaknya sesudah lahir dipetot. Ada yang dipetot mulai dari lahir, dipetot itu dipisahkan ya, mulai dari lahiran, membuka wawasan dan melakukan yang namanya apa? Proses-proses kreatif dan proses-proses inovatif. Halo kawan TNG, kembali bertemu dengan saya Eko Utomo, owner dari TNG Farm. Nah, pada saat ini kita sedang berada di kandang 3. Kandang 3 ini adalah kandang perah yang dimiliki oleh TNG Farm. Di sini fokus kepada indukan-indukan perah, kebanyakan adalah sapera, ada juga Jawa Randu dan cempe-cempenya. Yang mau saya bicarakan di dalam hal ini adalah bagaimana berbisnis itu, termasuk dalam peternakan kita harus selalu membuka pikiran, membuka wawasan dan melakukan yang namanya apa? Proses-proses kreatif dan proses-proses inovatif. Kreativitas itu adalah cara berpikir yang berbeda dengan mainstream. Sementara kalau yang namanya inovatif adalah orang yang kreatif dan kemudian menghasilkan value dari kreativitas yang dia hasilkan. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa di dalam dunia peternakan ya, di dalam dunia peternakan, apakah peternakan kambing dan domba, apakah peternakan khusus kambing perah, apakah peternakan sapi atau peternakan apapun lah, termasuk ayam kampung, ayam petelur, ayam berdaging segala macam, itu ada standar-standar yang sudah ditemukan dan ditetapkan pada masa lalu. Standar itu ditetapkan bagus, ingat ya, konteksnya adalah konteks masa lalu. Jadi kalau supaya kita kreatif dan inovatif, maka kita harus selalu mencari cara untuk apa? Break the standard, break the record. Bukan berarti bahwa standarnya kemudian nggak kita pakai dan kita sebarang-sebarang, enggak. Tetapi kita mencari cara agar standar atau rekor yang sudah ada itu bisa kita pecahkan untuk apa? Menjadi lebih baik. Jadi kita tidak mengalami namanya apa? Stagnansi, tidak mengalami proses atau kondisi di mana kita sudah berpuas terhadap apa yang kita miliki. Nah, oleh karena itu kita harus tadi kreatif dan inovatif untuk menciptakan standar baru dan juga untuk apa? Menciptakan rekor-rekor baru yang kita juga harus percaya suatu ketika di masa depan nanti akan dipecahkan oleh mereka-mereka yang kreatif dan inovatif di masa depan. Nah, di dalam contoh misalnya di dalam konteks kambing perah gitu ya, di dalam konteks kambing perah ada beberapa metodologi nih. Seperti yang kita tahu, kambing perah, namanya kambing perah adalah kambing untuk diperah. Karena apa? Susu itu merupakan penghasilan harian, bisa memberikan pendapatan harian yang rutin kepada peternak. Tetapi di sisi lain sebenarnya bahwa yang namanya kambing perah itu juga otomatis merupakan suatu proses breeding. Karena apa? Sebelum diperah dia harus bunting dulu dan kemudian melahirkan dulu. Di dalam standar yang sekarang ini terjadi ya, standar ini terjadi atau praktek yang selama ini terjadi adalah yang pertama, cempenya tidak dipisahkan sehingga indukannya tidak diperah. Dengan demikian, walaupun dia adalah peternak kambing perah, tetapi tidak memproduksi susu, tetapi dia memproduksi cempe-cempe yang relatif lebih bagus. Karena apa? Diberikan asupan susu yang banyak oleh indukan yang produksi susunya tinggi. Nah, ada juga aliran yang lain. Aliran yang lain itu adalah aliran apa? Bahwa indukan misalnya sapera atau Jawa Randu yang beranak sapera misalnya, anaknya sesudah lahir dipetot. Ada yang dipetot mulai dari lahir, dipetot itu dipisahkan ya, mulai dari lahir, usia seminggu, usia 2 minggu, usia sebulan, kemudian indukannya baru
perah sehingga produksi susu. Nah, yang dipetot tadi itu diberikan susu tambahan, baik susu dari luar, susu formula dari luar, ataupun diberikan misalnya susu sapi fresh gitu ya. Nah, artinya sebenarnya ada dua aliran di dalam kambing perah, yaitu ada aliran breeding kambing perah untuk mendapatkan cempe-cempe perah yang nanti siap dibesarkan, dan kemudian susu. Nah, pada saat mulai terjun di sini saya mulai terpikir nih, bisa nggak ya sebenarnya ada sebuah approach, sebuah pendekatan sekali mendayung 20 terlampaui, sekali mendayung 20 terlampaui. Jadi kita melakukan proses pemerahan untuk mendapatkan susu setiap hari, tetapi di sisi lain kita juga mendapatkan cempe-cempe yang berkualitas tinggi, yang bagus, seperti yang misalnya cempe yang ada di sini nih, cempe-cempenya berkualitas tinggi. Jadi apa yang harus kita lakukan? Nah, cempe yang berkualitas tinggi adalah cempe yang masih diasuh dan mendapatkan susu dari indukannya. Nah, oleh karena itu kemudian selama beberapa bulan ini, mungkin sudah 2 bulan ini, TNG menggunakan pendekatan yang berbeda. Pendekatannya adalah apa? Tidak dipetot, tetapi tidak juga tinggal dengan induknya all the time. Jadi kita mengembangkan pendekatan yang namanya apa? Dipetot atau dipisah temporary. Jadi ada waktu-waktu di mana sang cempe tadi kita ambil untuk kita masukkan misalnya ke kandang seperti ini. Mereka dikumpulkan di sini. Tujuannya apa? Mereka bisa istirahat, tidak menghabiskan susu dari induknya. Nah, sehingga kemudian pada saat proses perah dilakukan, baik itu pagi misalnya atau sore, itu masih tersisa atau tersedia yang namanya susu yang cukup untuk diambil sebagai produksi dan dijual. Nah, sesudah diperah, itu kita sisakan susunya, si cempe-cempe tadi, itu kemudian kita lepas dan kita biarkan berkumpul dengan indukannya untuk dapat minum susu langsung dari indukannya. Sehingga kemudian apa? Kualitas secara emosi juga dekat, karena apa? Masih dekat dengan indukan dan mendapatkan susu yang bagus dari indukannya. Nah, bagaimana hasil evaluasi? Selama kurang lebih 1 bulan ini, ternyata hasil evaluasi dari TNG untuk mencapai 2 tujuan tadi lumayan bagus. Secara rata-rata produksi susu per ekor itu mencapai lebih dari 1 liter per ekor. Apalagi misalnya kalau anaknya cuma 1. Kalau anaknya 2, cempenya 2 memang menjadi agak berat. Karena apa? Masing-masing anakan misalnya dia butuh sekitar 300 sampai 500 mili, sehingga kalau 2 ekor cempe misalnya kebutuhannya sekitar 600 sampai dengan 1 liter, sehingga sisanya biasanya 1 liter kurang. Nah, di dalam konteks secara rata-rata misalnya cempenya cuma 1, itu didapatkan lebih dari 1 liter. Atau misalnya kemudian cempenya sudah usia lebih dari 3 bulan dan memang kita besarkan gitu ya, secara rata-rata TNG masih bisa mendapatkan productivity per ekor per hari lebih dari 1 liter, plus tetap mendapatkan cempe-cempe yang berkualitas. Apakah approach ini pasti benar? Belum tentu juga, karena kami baru mengujinya 1 bulan. Tetapi yang ingin saya sampaikan kepada rekan-rekan peternak, ayo kita kreatif dan inovatif, bebaskan pikiran kita, think out of the box, kalau perlu think without the box, untuk menemukan pendekatan-pendekatan baru dari cara kita beternak, sehingga menjadi apa? Menjadi lebih baik dari yang sebelum-sebelumnya, kemudian hidup akan lebih maju, dan bisnis peternakan apapun itu, termasuk kambing perah, akan menjadi lebih baik juga. Jadi jangan berhenti berpikir, jangan berhenti untuk kreatif dan inovatif, agar apa? Anda sukses di dalam bisnis Anda, bisnis apapun juga. Oke, kawan-kawan, jangan lupa ya, bagi yang belum subscribe, segera subscribe dan like, comment, and share. Dan sekali lagi, selamat tahun baru, kesuksesan menanti buat mereka-mereka yang selalu berjuang kreatif dan inovatif. Salam sukses buat Anda. Terima kasih.